Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa Channel. Salam IPA, integritas, peduli, amanah. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi bioteknologi, khususnya atau lebih spesifik lagi tentang bioteknologi pangan. Indikator dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami dan menguasai konsep bioteknologi. Yang kedua, peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang pemanfaatan bioteknologi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan bioteknologi pangan bagi kehidupan manusia. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, dan juga virus maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Berdasarkan teknik yang digunakan, bioteknologi dibedakan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern adalah yang pertama, pelaku. Bioteknologi konvensional, pelakunya tidak memerlukan keahlian khusus, sedangkan pada bioteknologi modern perlu keahlian yang khusus. Alat dan proses pada bioteknologi konvensional sangat sederhana, sedangkan pada bioteknologi modern lebih canggih dan modern. Pemanfaatan makhluk hidup pada bioteknologi konvensional langsung dan utuh, sedangkan pada bioteknologi modern tidak langsung dan umumnya hanya bagian tertentu saja. Prinsip untuk bioteknologi konvensional dengan memanfaatkan fermentasi, sedangkan untuk bioteknologi modern dengan cara rekayasa genetika dan teknologi reproduksi. Skala produksi dan biayanya kalau yang teknologi konvensional sedikit dan relatif cukup murah, sedangkan bioteknologi modern membutuhkan biaya yang banyak dan relatif mahal. Contoh untuk bioteknologi konvensional: tempe, kecap, oncom, nata de coco, tape, roti, dan juga yogurt. Ada juga keju. Sedangkan contoh bioteknologi modern ada hormon insulin sintetik, tanaman transgenik, inseminasi buatan, dan bayi tabung. Bioteknologi banyak diterapkan dalam berbagai bidang, di antaranya dalam peningkatan produksi pangan. Bioteknologi pangan adalah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan berbagai jenis mikroorganisme yang menguntungkan untuk menghasilkan produk bahan pangan manusia atau melakukan pengelolaan makanan dengan mengubah bahan makanan menjadi bentuk lain yang lebih baik. Contoh penerapan bioteknologi dalam bidang pangan diantaranya adalah untuk bioteknologi konvensional, yang pertama tempe, bahan dasarnya itu kedelai. Prosesnya fermentasi oleh jamur Rhizoporus oligosporus. Yang kedua, kecap, bahan dasarnya kedelai. Prosesnya dari fermentasi oleh jamur Aspergillus wenti. Yang ketiga, oncom, bahan dasarnya adalah ampas tahu. Prosesnya fermentasi oleh jamur Neurospora cytopila. Yang keempat, nata de coco, bahan dasarnya air kelapa. Prosesnya fermentasi oleh bakteri Acetobacter psilinum. Yang kelima, tape, bahan dasarnya singkong dan ketan. Prosesnya fermentasi oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Yang keenam, roti, bahan dasarnya adalah tepung. Prosesnya
fermentasi oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Yang ketujuh, yogurt. Bahan dasarnya adalah susu. Prosesnya fermentasi oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus lactis atau Streptococcus thermophilus. Dan yang kedelapan, keju. Bahan dasarnya adalah susu. Prosesnya fermentasi oleh bakteri Lactobacillus casei. Selanjutnya, bioteknologi modern diterapkan dengan teknik rekayasa genetika untuk menghasilkan beberapa produk, misalnya untuk menghasilkan buah tanpa biji dan produk-produk pangan unggul lainnya. Berikut ini adalah beberapa contoh video dari hasil proyek peserta didik kelas 9 SMP Negeri 3 Banjarsari yang membuat bioteknologi konvensional dalam bidang pangan. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita siapkan alatnya terlebih dahulu. Di sini ada pisau, tusuk gigi, daun pisang, dan wadah besar. Lalu untuk bahan-bahannya hanya ada 2 bahan, yaitu singkong dan ragi. Pertama kita kupas terlebih dahulu singkongnya hingga seperti ini ya. Setelah itu kita cuci dengan air bersih yang mengalir. Setelah dicuci, kita kukus singkong selama 10-20 menit. Nah, di sini karena kami ingin cepat matang, jadi kami memotong singkongnya. Teman-teman boleh menyesuaikan potongan yang disukai. Setelah matang, angkat singkongnya lalu dinginkan menggunakan kipas angin agar lebih cepat dingin. Pastikan singkongnya benar-benar dingin, lalu taburkan ragi secukupnya. Setelah itu, bungkus dengan daun pisang. Nah, setelah dibungkus, diamkan singkong selama 2 hari agar bisa terfermentasi dengan baik. Tara, dan tape pun jadi. Selamat menikmati. Setelah memahami pengertian dari bioteknologi dan contoh-contoh penerapan dari bioteknologi dan telah menonton beberapa contoh dari videonya, jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, seorang siswa merebus singkong sampai matang, kemudian membiarkannya dalam wadah selama beberapa hari, berharap dapat berubah menjadi tape. Setelah beberapa hari, singkong berbau busuk, tetapi tidak berubah menjadi tape. Pertanyaannya, proses yang salahnya itu di mana? Atau proses yang salah pada pembuatan tape tersebut apa? Soal yang kedua, seorang siswa penggemar durian memakan nangka sambil membayangkan buah nangka dengan rasa durian. Bioteknologi dapat membantu mewujudkan keinginannya tersebut dengan cara apa?
Nah, silahkan 2 pertanyaan itu isi di kolom komentar. Terima kasih. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam IPA, integritas, peduli, amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.